Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu nanti coba saya mohon untuk saat halo Mas. Oh, ini Mas Welian. Saya kira guru marketplace saya. Halo, pagi Mas Adam. Halo Mas Nandar. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat Mantap. terus. Siap, siap, siap. Minggu ini, hari ini tepatnya kita akan belajar tentang apa itu landing page dan kisi-kisi bikin landing page yang bagus itu kayak gimana gitu. Ya ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman saya dan insya Allah kita akan belajar lebih detail. Minggu depannya kita akan belajar lagi dan minggu depan itu udah mulai masuk tentang Facebook Ads. Jadi siap-siap aja. Kalau untuk Facebook Ads saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu mencatat juga karena memang apa namanya akan ada banyak sekali istilah-istilah baru yang Bapak dengar dan ibu-ibu dengar, dan untuk mengantisipasi supaya tidak terlalu pusing, tidak terlalu bingung, maka dicatat aja. Biasanya kalau mentoring offline saya selalu bikin catatan, nanti pasti orang-orang yang belajar secara offline itu langsung minta gitu. Minta atau foto gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya izin mute ya, Bapak-bapak. Silakan, silakan. Iya. Astus, oh enggak. Demi menjaga ini apa namanya kondusivitas, terus kualitas rekamannya supaya lebih bagus, supaya tidak ada yang ngorok kayak kemarin lagi. Aduh, saya kaget juga. Saya nggak tahu itu siapa, tapi ya supaya hasil rekamannya bagus, supaya bapak dan ibu-ibu yang belum sempat ikutan bisa dengan jelas mendengar apa yang saya sampaikan gitu, apa yang kita diskusikan di sini. Gitu. Saya cari, tunggu dulu. Oke. Kita sembari menunggu Mas Dadang untuk saya jadikan co-host nanti. Karena sudah jam 10:01,
Mari kita mulai aja langsung ya. Nanti kan bapak-bapak yang lain bisa melihat apa namanya recording ya. Coba pastikan dulu semua sudah di-record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Week Ads Free Class. Hari ini sesuai agenda di 2 minggu sebelumnya, kita akan membahas tentang landing page. Kita langsung mulai saja karena sudah jam 10. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang ketinggalan atau yang agak telat sedikit, itu bisa langsung lihat YouTube-nya aja. Karena biasanya setelah ini kita langsung upload ke YouTube. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang free class, hasilkan 100 juta per bulan dengan landing page buatan sendiri. Insya Allah semuanya, semua yang akan Bapak dan Ibu lihat, dengar, dan baca di layar kaca masing-masing, semuanya insya Allah sudah saya lakukan semua. Berdasarkan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir belajar tentang landing page secara spesifik. Mungkin Bapak dan Ibu-Ibu akan melihat ada beberapa perbedaan dengan orang-orang lain, bahkan dengan teori-teori yang lain, tapi kemungkinan kecil ada sih. Tetap ada, karena kan saya juga punya idealisme sendiri dalam membuat landing page dan lain sebagainya gitu. Baik, mari kita mulai langsung saja. Masih banyak sekali Bapak dan Ibu-Ibu yang baru banget kenal sama digital marketing, dan itu bikin mereka bertanya-tanya gitu, sebenarnya digital marketing itu apa sih, seluk-beluknya seperti apa, termasuk juga pertanyaan tentang landing page. Nah, di sini saya sampaikan landing page adalah halaman landas atau halaman web yang menjadi tempat di mana audiens atau target market mempelajari informasi tentang produk yang kita tawarkan melalui iklan digital secara lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Makanya landing page itu krusial sekali keberadaannya di dunia iklan digital. Karena pengalaman saya lagi-lagi dan memang berdasarkan hasil riset juga, kalau kita mengandalkan copywriting yang ada di dalam iklan digital beserta dengan konten video ataupun foto yang kita pasang, tetap aja media itu sangat terbatas sekali. Contoh kayak copywriting, kolom caption itu hanya menampung 2.200 karakter. Lebih dari itu nggak akan kebaca semuanya. Artinya apa? Kemungkinan besar informasi tentang produk kita tidak tersampaikan secara sempurna gitu. Makanya di sini kita butuh yang namanya landing page. Juga kalau kita mau bikin, Mas Adam kan bisa kita bikin konten video yang agak panjang gitu. Nah, masalahnya, kendalanya adalah orang-orang tidak terlalu tertarik dengan konten video kita. Penontonnya itu dia jadi ke funnel sendiri gitu. Nanti kalau Bapak dan Ibu-ibu mulai beriklan dengan kampanye video views, nanti Bapak dan Ibu-ibu bisa lihat dari kiri ke kanan itu funnelnya. Misalkan dari 100 orang pertama, ternyata dia menonton 3 detik pertama aja. Terus di sebelah kanannya itu misalkan 15 detik aja. Itu angkanya menurun terus sampai ke akumulasi orang-orang yang berhasil menonton dari awal sampai akhir. Itu sedikit sekali, tidak akan pernah sama yang itu, semenarik apapun. Berdasarkan pengalaman seperti itu. Jadi landing page menjadi media yang paling penting, elemen yang paling penting di dunia iklan digital. Termasuk untuk menghasilkan profit, salah satunya ya lewat sini. Karena apa? Karena landing page ini memuat banyak sekali data. Data tentang informasi tentang produk kita, manfaat dari produk kita, promosi yang kita tawarkan, dan masuk juga gimana cara ngedapetin produk kita. Nah, landing page inilah tempat di mana itu semua berada. Dan dengan landing page yang bagus, maka hasilnya ya dipastikan bagus gitu. Hampir pasti bagus gitu. Nah, di sini kita akan fokus gimana sih caranya bikin landing page yang bagus. Tapi ini teori ya, nanti untuk prakteknya kita bikinkan video sendiri. Next, bagi saya pribadi,
Model landing page itu saya bagi dua formatnya. Dua model lebih tepatnya. Yang pertama ada full design seperti yang akhir-akhir ini saya bikinkan untuk Pak Yoyo dan klien saya yang lain. Full design itu apa, Mas Adam? Landing page full design adalah landing page yang berisi gambar-gambar yang sudah ditata layout teksnya dan gambar pendukungnya seperti yang Bapak lihat di sebelah kanan ini. Landing page ini lebih praktis penataannya di Elementor karena kita sudah bikin sebelumnya isi dari landing page itu kita desain. Kalau saya pribadi pakainya Adobe Illustrator. Jadi saya bikin gambarnya di Adobe Illustrator, setelah itu saya ekspor dan saya tinggal masukin aja gambar-gambar yang sudah saya bikin tadi di Adobe Illustrator ke dalam Elementor. Jadi lebih praktis untuk settingannya. Cuman di sini ada kekurangannya. Sebelum masuk kekurangan kita ikutin aja kalimatnya. Kelebihannya adalah kalau saya pribadi saya belum bisa mengoptimalisasi dengan baik ya. Yang bisa itu Pak Fadil, terus ada Pak Hendra namanya di grup kita juga, dan Mas Dadang. Karena mereka yang lebih paham tentang mengoptimasi menggunakan plugin-plugin tertentu. Tapi yang pasti yang pertama lebih simpel, yang kedua lebih accessible gitu, lebih mudah diakses. Kenapa? Karena yang server proses itu cuma gambar doang. Kalau kita bisa nyeting pluginnya dengan benar, maka itu akan lebih bagus lagi daripada yang versi Elementornya nanti, yang versi raw-nya nanti akan kita bahas. Cuman kekurangannya kalau kita agak kurang teliti, misalkan ada typo atau kekeliruan penulisan atau gambarnya salah atau misalkan ada layer yang ketutup sama layer yang di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus bongkar lagi di Adobe Illustrator dan ya udah kita atur ulang sana, lalu kita save, kita ekspor, baru balik lagi ke Elementor. Agak ribet sih memang, tapi kalau sudah terbiasa lebih enak. Enaknya lagi kita lebih mudah menatanya. Natanya sesuka hati kita karena ya di luar dari Elementor kita benar-benar pakai Adobe Illustrator gitu. Di Adobe Illustrator kita bisa bikin gambar kayak begini, kita bisa kasih tampilan kayak begini, kita bisa kasih tombol begini, kita kasih gradient seperti ini. Sebenarnya di Elementor juga bisa kalau bikin gradient dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk membentuk shape yang kayak begini atau menata gambar seperti ini dengan presisi, nah Elementor belum terlalu bisa. Ada banyak hal yang harus kita setting. Nanti marginnya kita naikin, kita turunin segala macam gitu. Itu agak ribet nanti karena kita, kalau saya pribadi, saya tidak bikin satu model landing page aja, satu mode maksudnya, satu mode landing page saja. Kan landing page itu kan ada dua mode ya, mode desktop sama mode mobile. Nah, kalau saya bikin dua-duanya, ada juga beberapa orang yang cuma bikin satu doang, dia fokus ke mobile doang, desktopnya tidak terlalu diperhatikan gitu penataannya. Kalau saya dua-duanya pasti saya tata dengan rapi. Ya, itu model pertama landing page menurut saya. Ada yang full design yang akhir-akhir ini saya sering bikin. Terus yang kedua adalah model Elementor. Nah, ini dia model Elementor. Bapak dan Ibu-ibu bisa lihat nanti. Model Elementor itu tampilannya kayak begini nih. Ini namanya Elementor. Terus di sini lembar kerjanya. Bapak-bapak dan Ibu bisa bikin kolom kayak begini. Masukin yang namanya intersection. Ini masukin namanya teks, ini masukin namanya headline. Di sini nih. Terus di sini juga kita bisa bikin macam-macam. bisa kita tata juga seperti ini. Cuman ini sebenarnya nggak terlalu rapi-rapi banget sih kalau pakai Illustrator. Elementor maksudnya. Kurang lebih seperti ini. Ini yang free. Kalau saya sejauh ini pakai yang free. Kalau pakai yang Pro itu harganya 30 ribuan di Shopee ada, dan kita jauh lebih banyak ngedapetin tools-toolsnya. Jadi ada tools yang namanya kalau Pro itu ya, salah satu contohnya adalah section slide namanya. Jadi yang ini kan kalau kita kan image carousel nih, bisa nih di sini masuk ke dalam fitur free-nya Elementor.
Nah, kalau yang berbayar, ini satu section ini nih, satu section selebar ini, itu bisa di slide gitu. Bisa dibikin sliding, terus ada form-form tertentu yang gratis, yang bisa diakses hanya dengan apa namanya akses yang pro. Terus ada banyak. Nanti kita buka Elementor tentunya. Nah, Elementor itu apa, Mas Adam? Elementor itu ada page builder yang khusus diciptakan untuk website berbasis WordPress. Dengan menambahkan plugin ini ke web, kita bisa bebas mengubah dan mendesain ulang tampilan gitu. Jadi sebenarnya ada banyak si page builder, kayak kemarin saya dikasih tahu Pak Hendra itu ada namanya Gutenberg katanya. Tapi Gutenberg tidak apa namanya se-friendly Elementor katanya, dan tidak terlalu banyak fiturnya. Makanya Elementor ini masih saya pakai, masih saya unggulkan banget untuk ngebangun landing page yang saya bikin gitu. Elementor dibuat untuk memudahkan para pemula dalam membuat LP perdana. Tampilan sederhana dari Elementor beserta tool lengkapnya membuat Elementor diminati banyak orang. Elementor juga menyediakan banyak template. Nah iya, sama satu lagi ada template. Template-nya ada yang free tentunya terbatas, jumlahnya tidak terlalu banyak, sama yang berbayar. Kalau yang free ini ada beberapa sampel ya. Salah satunya kalau Bapak dan Ibu-ibu buka Elementor sekarang, ada salah satu template warna biru. Nah, itu template pertama yang saya pakai untuk belajar Elementor. Itu saya utak-atik, itu tinggal gonta-ganti aja tulisannya segala macam gitu. Mudah kok itu, insya Allah. Ini model kedua adalah model Elementor. Selanjutnya, nah setelah kita tahu apa itu landing page, terus model-modelnya apa aja, sekarang pasti kita mulai penasaran kan, sebenarnya sebelum bikin LP itu apa aja sih yang harus disiapin gitu. Supaya jadi LP yang bagus gitu, apa dulu yang harus kita siapin? Yang harus kita siapin tentunya domain dan hosting. Kedua hal ini bisa Bapak dan Ibu dapatkan melalui Berdu. Berdu saya rekomendasikan untuk pemula karena memang yang paling mudah untuk operasikan oleh Bapak dan Ibu adalah Berdu. Menurut saya pribadi ya. Atau jika mau pakai yang lebih lengkap dan advance, baru pakai yang WordPress. Nanti ketemu sama yang namanya Elementor. Tapi untuk Bapak pemula, saya sarankan Berdu. Cuma nanti akumulasi per tahunnya itu lebih mahal Berdu. Karena Berdu itu bayarnya bulanan, 75 ribuan gitu. Kalau WordPress ini kan ada juga yang bulanan, tentu lebih murah lagi. Sama yang tahunan. Kalau tahunan itu seingat saya total sampai jadi WordPress yang siap dibikin landing page itu 350 ribuan. Itu udah dapat domain .com atau .id itu saya lupa. Belinya di Dewa Web. Tapi itu bayarnya tahunan, lebih murah. Cuman memang perlu belajar dan berlatih lebih keras karena memang dashboardnya juga beda banget, fiturnya ada banyak banget, tulisannya juga banyak banget. Variabel di dalam situ banyak banget yang bikin nanti kita lumayan bingung gitu. Mulai dari mana, ngeklik yang mana gitu. Tapi insya Allah nanti akan kita bikinkan. Nah, Berdu itu adalah platform digital yang berbasis website toko online. Ini saya dapetin dari Domainsia kalau nggak salah. Beberapa keuntungan jika kita menggunakan Berdu untuk membuat toko online meliputi Berdu mensupport pengiriman COD. Jadi sudah ada fitur-fiturnya di dalam Berdu ini. Terus mengubah desain website cuman dengan drag and drop aja. Di sini Bapak dan Ibu-ibu lihat ini menunya, ada navigasi, ada footer, di sini tengah-tengah ini menunya nih, tempat menambahkan tulisan, gambar, video dan lain sebagainya. Di sini semua. Terlihat lebih mudah tampilannya dibandingin sama yang ini tadi nih. Nih, ini langsung banyak ke bawah sana. Ini sebenarnya banyak juga kalau ibu-ibu klik tambah seksi, nanti munculnya juga banyak gitu, tapi lebih mudah gitu. Bahasanya pakai bahasa Indonesia yang sudah disesuaikan terjemahannya. Terus kita tinggal drag and drop aja. Jadi misalkan ini teks ya, kita tambahkan teks, nanti akan saya demokan. Terus selanjutnya website selalu responsif. Nah, ini selalu responsif. Jadi misalkan kita ngebikinnya dalam tampilan desktop, itu nanti secara otomatis Berdu itu menyesuaikan dengan tampilan mobile-nya tanpa perlu kita setting ulang lagi gitu. Kalau di
Elementor, kita harus setting ulang, kita setting responsif namanya. Responsive mode-nya harus kita setting. Terus kita bisa membuat website menjadi aplikasi di Google Play Store. Ini saya belum pernah coba, tapi di Domainsia ini dicantumkan. Juga mereka menyediakan fitur pelacakan resi pengiriman yang dilakukan otomatis oleh Berdu, dan halaman admin Berdu bisa diakses lewat smartphone. Ini ya sama, kalau nggak salah itu juga bisa, WordPress juga bisa. Tapi kurang lebih ada banyak sekali sih fiturnya, nggak bisa saya pajang di sini semua, tapi nanti kita akan lihat bareng-bareng. Nah, di sini ada berapa sih jenis landing page berdasarkan formatnya? Kalau yang tadi itu modelnya aja. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat video ulangnya. Yang tadi itu namanya modelnya aja, ada yang full design, ada yang pakai full Elementor. Nah, kalau sekarang jenis landing page-nya, banyak orang yang masih bingung. Sebenarnya landing page saya ini bagus nggak sih, Mas, gitu. Sebenarnya bagus-bagus aja. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah kirim japri ke saya, itu rata-rata udah bagus, sudah cukup informatif, sudah cukup lengkap penawarannya, promosinya, tombol-tombolnya juga sudah jelas gitu. Tinggal kita harus sesuaikan penggunaannya. Nah, di sini kita bagi dua formatnya. Saya pribadi itu membagi dua. Ada yang short landing page, seperti beberapa bapak dan ibu-ibu yang bikin, yang kirim ke saya linknya, itu beberapa ada yang short, pendek. LP dengan informasi yang cukup singkat, isinya tuh pendek banget gitu. Paling ada gambar, terus informasi sedikit tentang produk, promosinya apa, beli sekarang, tombol beli sekarang atau tombol form. Kurang lebih seperti itu. Biasanya dipakai untuk mengefektifkan retargeting. Nah, kalau saya bikin long landing page dan short landing page. Dua-duanya tentu saya gunakan untuk keperluan yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda. Jadi, short landing page ini lebih efektif dipakai kalau kita sudah pernah ngiklan sebelumnya. Kita udah dapetin data sebelumnya. Kita udah dapetin pembeli bahkan sebelumnya. Nah, dengan itu kita pakai data itu untuk dijadikan lookalike audience namanya. Nanti di Facebook Ads di minggu depan kita akan bahas. Nah, data itu kita pakai untuk kita targetkan ulang, untuk kita pasangkan iklan baru yang menembak orang-orang yang sebelumnya sudah pernah melihat iklan kita atau sudah pernah ngebaca LP kita. Jadi logikanya begini, si A sudah melihat LP kita sebelumnya dan dia belum beli. Dia tertarik sama LP kita, dia tertarik sama produk kita karena dia sudah masuk ke dalam LP, dia sudah ngebaca LP-nya. Cuman memang belum ada keterdesakan untuk beli. Nah, kemudian kita retargeting, kita targetkan ulang si A ini dengan landing page yang lebih simple, tapi isinya ada informasi berupa promosi yang penting sekali. Kalau dia nggak beli sekarang, maka dia akan rugi A, rugi B, rugi C gitu. Nah, setelah itu dia kan udah kenal nih. Secara logika kan dia udah tahu, oh ini produk yang kemarin saya lihat. Cuman memang saya belum beli karena memang belum terlalu butuh gitu. Nah, kita asumsikan si A ini setelah kita retargeting, kita targetkan ulang dengan iklan kita, dengan LP short landing page kita, dia mau tuh. Karena apa? Karena dia ngebaca, dia sudah tidak ngebaca lagi informasi produknya, tapi dia udah fokus ke promosinya apa gitu. Promosi inilah yang bikin orang terdesak. Setelah dia terdesak, dia akan otomatis ngebeli produk kita. Nah, kurang lebih seperti itu logikanya untuk short landing page. Makanya short landing page ini tidak saya pribadi rekomendasikan untuk produk-produk yang baru masuk ke tahap branding. Karena kurang, Pak, Bu, sekalian. Bayangin coba kalau kita nyebarin brosur ke orang-orang baru di luar sana tentang produk kita yang baru aja dirilis. Paling misalkan namanya kayak ini nih, minyak kayu putih. Kita kasih brosurnya minyak kayu putih. Beli sekarang, gratis, beli 2, gratis 1. Isinya itu doang. Orang kan bingung, sebenarnya ini apa sih, manfaatnya apa, minyak kayu putih ini dibikin dari apa, apakah ini efeknya benar-benar terasa di hari pertama kita pakai dan lain sebagainya gitu kan. Halo Pak, tolong dimatikan dulu audionya. Ya.
Yang masih nyala audionya tolong dimatikan dulu. Mas Adam. Ya. Jadikan aku co-host saja biar yang mati-matiin audionya. Oh ya siap. Siap. Kita sorry, stop sharing dulu ya. Mana Mas sedang ini ya? Dah? Udah ya? Oke, sudah. Lanjut, Mas. Siap. Nah, itu tadi short landing page. Banyak sekali Bapak-bapak yang masih belum tahu ternyata penggunaannya itu tidak di awal. Tapi setelah kita beriklan, setelah mengedukasi. Suara saya ada ya? Maka orang-orang akan membeli produk kita. Karena memang kuncinya mengedukasi orang dulu. Setelah dia diedukasi, dia akan merasa butuh. Setelah dia merasa butuh, maka dia akan beli. Nah, itu urutannya begitu. Jadi, di awal nanti kita tidak bikin short landing page, tapi long landing page. Nah, ini dia long landing page adalah LP dengan informasi yang detail dan lengkap mengenai apa yang kita tawarkan, promosi apa yang kita suguhkan, hingga pilihan metode transaksi apa yang bisa kita layani. LP ini diperuntukkan kepada seluruh produk yang baru diiklankan, baru banget diiklankan. Bahkan nih ya, seterkenal-terkenalnya Kang Dewa Eka Prayoga, isinya aja long landing page, long banget bahkan. Karena apa? Karena dia tahu produk dia itu butuh nilai edukasi yang panjang, yang detail, yang lengkap gitu. Kenapa? Karena kalau tidak detail, tidak lengkap, orang tidak merasa butuh. Orang tidak membaca informasi itu sebagai informasi yang dia butuhkan, melainkan sebagai informasi yang cukup dia ketahui aja. Itu LP ini diperuntukkan untuk seluruh produk yang baru saja diiklankan karena pasar atau audiens belum mengenal produk beserta manfaatnya. Nah, ini dibikin detail dulu. Biasanya saya pasang long landing page itu sampai 2 mingguan bahkan lebih. Setelah itu baru short landing page dan saya bikin look like audiensnya, saya targetin ulang mereka dengan short landing page. Kurang lebih begitu cara kerja saya. Seperti yang kita ketahui bersama, hanya orang-orang yang sudah teredukasi lah yang membeli produk kita. Karena dengan mereka memahami apa yang kita jual, maka mereka akan mengukur seberapa butuhnya mereka dengan produk yang kita tawarkan. Nah, itu logika di balik pembuatan landing page dan digital marketing secara umum sih. Mungkin Bapak dan Ibu-ibu jelas sudah lebih paham daripada saya ya terkait ini. Oke, next. Mana ini next ini? Ya, banyak sekali pertanyaan seberapa penting sih Mas Adam LP itu? Emang LP bisa bikin profit kita bertumbuh ya? Oh, jelas sekali, bisa sekali. Seperti yang sudah kita lihat tadi, fungsinya LP banyak sekali, manfaatnya LP juga banyak sekali, dan ini kita tambahin nih, keuntungan beriklan menggunakan landing page itu lebih mudah mengedukasi audiens. Seperti di awal yang saya sampaikan, audiens itu kan, bukan audiens, informasi tentang produk tidak akan bisa secara sempurna kita sampaikan di dalam kolom caption. Kenapa? Karena hanya terbatas 2.200 karakter Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sedikit sekali. Sedangkan orang-orang, seperti logika yang tadi kita baca, mereka harus diedukasi dulu baru mau beli. Nah, gimana caranya? Bikinlah LP. Lebih mudah mengedukasi audiens. Kenapa? Karena kita bisa tuangkan sebanyak-banyaknya informasi tentang produk. Kita bisa bikin produk itu citranya jadi citra yang lebih bagus lagi, bahkan bisa mengatasi masalah A, masalah B, masalah C, bahkan bisa mengatasi masalah kemiskinan atau apa gitu. Nah, kita bisa bikin angle-nya sedramatis mungkin dengan landing page. Karena apa? Karena landing page adalah media yang paling tepat untuk kita menuangkan semua informasi tentang produk kita. Setelah itu mempersingkat proses tanya jawab pada CS terkait detail produk. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya nggak langsung pakai landing page ya, waktu itu pakai WA kalau nggak salah. Iya, seingat saya langsung WA. Jadi orang ngeklik WA masuk, nanya lagi dia, ini produknya apa ya, ini manfaatnya apa ya. Nah, untuk mempersingkat proses tanya jawab CS yang kemungkinan besar
akan membuat CS itu kehilangan momentum untuk mengarahkan orang-orang ke closing, mengkonversi orang-orang jadi pembeli, kita butuh yang namanya landing page supaya orang tidak perlu nanya lagi manfaat produknya apa, isi produknya apa, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang sudah masuk dan teredukasi, dan begitu dia masuk WA, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, itu penting sekali. Dan di sini mempermudah proses komunikasi pada HPCS akan membuat closing rate meningkat. Ini berdasarkan apa yang sudah terjadi sama saya sebelumnya, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Saya bikin landing page yang asal-asalan, dengan saya bikin landing page dengan anatomi yang jelas, dengan ilmu yang jelas, itu jelas sekali bedanya. Mas Adam, terima kasih banget. Bahkan CS-nya ngechat saya, alhamdulillah leads-nya mudah sekali. Bahkan saya pernah sampaikan kalau nggak salah modal 1 juta, 1 hari itu balik kurang lebih 12 jutaan. Itu beberapa kali terjadi, tapi tidak sering banget terjadi gitu kan, karena kan fluktuatif ya iklan itu. Terus bisa menggunakan objektif konversi pada platform iklan digital. Nah, ada banyak sekali objektif Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terutama secara spesifik di Facebook Ads. Objektif paling kiri itu namanya awareness. Awareness itu si Robert Facebook tidak mencari traffic, tidak mencari pembeli, tapi dia cuman nyebarin brosur aja, kayak orang-orang yang di lampu merah secara random ngasih brosur. Nah, itu awareness tuh, cuman itu doang. Memang murah dan ada sih dampaknya sedikit, orang jadi tahu apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita sampaikan di iklan digital kita gitu. Terus di tengah ada namanya traffic. Traffic itu robot Facebook sudah fokus mengumpulkan orang-orang yang punya interest yang sama dengan apa yang kita tawarkan. Dia sudah ngumpulin aja tuh, sebatas ngumpulin doang gitu. Nah, konversi inilah yang menentukan peningkatan dari profit kita. Objektif konversi ini, si robot Facebook sudah 100% fokus mencari orang-orang yang mau ngebeli produk kita. Nah, objektif ini mengharuskan kita untuk memiliki landing page. Karena apa? Karena ya alurnya seperti itu. Alurnya seperti itu. Itu sudah requirement yang paling penting lah untuk kita bisa menikmati objektif konversi. Selanjutnya, mengumpulkan data pengunjung yang nantinya akan sangat berguna sebagai referensi dari robot iklan digital untuk memaksimalkan iklan. Jadi ada namanya di platform iklan digital secara umum, kita akan mengenal yang namanya customer journey. Pengalaman orang-orang berinteraksi dengan iklan kita, mulai dari dia ngelihat iklan kita, lalu mengklik iklan kita dan masuk ke website kita atau landing page kita, itu tercatat semua oleh Facebook. Dan Facebook tidak sekedar mencatat orangnya aja, tapi dia mengklasifikasikan orang-orang yang masuk itu seperti apa, dikategorisasi oleh Facebook. Itu adalah data yang penting untuk kita melakukan penargetan ulang seperti yang tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena penargetan ulang itu akan berdampak sangat maksimal kalau kita punya data yang bagus, kalau customer journey-nya bagus. Untuk itu kita butuh yang namanya landing page. Nanti pengalaman orang-orang itu akan dicatat semua oleh Facebook secara detail. Dan itu nanti yang akan Facebook kasih ke kita sebagai data yang utuh. Namanya data traffic gitu, page view atau view content, data view content. Kurang lebih seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya. Masih ada banyak sekali manfaat dari beriklan pakai LP. Salah satunya yang paling penting sih itu ya. Jadi robot Facebook bisa dapat referensi ke depannya. Oh, ternyata orang-orang yang berhasil masuk ke dalam landing page lalu masuk ke dalam Facebook, ternyata ke dalam WhatsApp, ternyata orang-orang yang seperti ini nih. Dia suka ini, dia suka ini, dia suka ini, atau dia punya minat seperti ini, perilakunya sehari-hari di Facebook seperti ini, itu semua dicatat oleh Facebook gitu. Dalam pixel namanya. Itu keuntungan beriklan di landing page. Nah, sekarang kita masuk ke tips membuat landing page yang baik. Ini gambaran besarnya aja, lagi-lagi ini teorinya seperti ini kurang lebih. Yang pertama, riset ide utama yang akan menjadi tema besar pembahasan LP. Maaf.
riset ide utama ini penting sekali. Jadi misalkan kalau saya akhir-akhir ini karena memang klien saya itu butuh untuk mencari reseller dan affiliator, jadi saya cari masalah-masalah yang terkait dengan keuangan dan peluang-peluang bisnis gitu. Akhir-akhir ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa lihat saya ngangkat isu tentang UMKM yang bangkrut, terus 7 juta orang yang membuat 7 juta orang jadi jobless, jadi pengangguran dan lain sebagainya, masalah ekonomi lainnya. Nah, itu ide utamanya. Lalu ide utama itu saya telurkan, saya aplikasikan ke dalam anatomi LP yang baik. Anatomi LP-nya bisa Bapak dan Ibu-ibu baca di WhatsApp, sudah saya kirimkan, mungkin udah kali keempat saya kirimkan, termasuk semalam atau kemarin gitu saya sudah kirimkan ulang. Nah, itu anatomi LP yang baik menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan hasil yang sudah saya dapetin selama 3 tahun belajar tentang landing page, seperti itu. Bisa Bapak ikuti, bisa juga tidak. Tentu tidak, kalau nggak salah ada 17 sampai 18 poin ya. Tentu tidak semuanya dimasukin ke LP, tentu tidak. Tentu tidak semuanya wajib ada dalam LP, tentu tidak. Yang penting urutannya seperti itu. Urutannya tuh kurang lebih seperti itu yang bagus sih, kurang lebih seperti itu. Terus untuk memperkuat ide utama dan supaya orang-orang yang ngebaca landing page kita itu trust-nya naik, menganggap apa yang kita sampaikan ini kredibel, kita pastikan mencantumkan data-data hasil riset oleh badan-badan penelitian resmi. Biasanya saya seperti itu. Contoh kayak singkatnya, kalau kita nggak mau buka data-data BPS, kita buka aja itu riset aja di Google, misalkan kayak masalah ekonomi 2020 gitu, jumlah PHK di tahun 2021 gitu, itu udah ada kok di media-media. Media adalah sumber yang paling mudah yang bisa kita dapetin informasinya. Tapi kalau saya lebih banyak baca di situs-situs resmi, kayak misalkan khusus untuk perempuan saya carinya di, lupa saya nama websitenya, di kementerian juga. Itu saya baca jumlah perceraian berapa segala macam, sampai akhirnya saya tahu ternyata di tahun 2020 miris sekali, 80% perceraian itu diajukan oleh perempuan. Nah, ini masalahnya, dan ini menjadi tema besar dari 7 perempuan yang saya ceritakan kemarin itu. Terus, nah di sini kita memilih. Jadi ada 2 tema, ada 2 emosi yang bisa kita angkat ke dalam landing page kita. Kita bisa tanam ke dalam landing page kita. Yang pertama anxiety atau kekhawatiran, sama desire atau sesuatu yang memikat. Anxiety ini kayak misalkan headline-nya 7 juta orang sudah di PHK selama 2020. Ini adalah data, ini adalah catatan data terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Itu kan buruk sekali kan. Ada 7 juta orang yang dipecat dari kantornya masing-masing gitu. Dan ini adalah bentuk anxiety. Ini contoh headline yang mengkhawatirkan orang-orang. Apalagi yang membaca itu adalah korban dari apa yang saya tulis itu, apa yang ditulis di dalam landing page itu. Nah, ini akan membuat mereka lebih khawatir lagi. Bukan bermaksud bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi memang kita cantumkan datanya dan nanti di bawahnya kita kasih solusi mereka. Jadi tidak kita mainin perasaan mereka, iya, dengan tujuan memberikan mereka solusi yang terbaik. Udah nggak usah sedih sama masalah yang kamu hadapi sekarang. Karena apa? Solusinya ada di bawah sini. Tinggal baca aja. Nah, supaya mereka mau membaca lebih jauh, lebih dalam, kita kasih yang namanya bridging, seperti yang saya sampaikan di grup itu kemarin. Saya sampaikan tentang bridging, jembatan antara masalah dengan solusi. Itu ada kalimat jembatan. Kalimat jembatan ini tidak serta-merta ditulis sembarangan, tapi berdasarkan ilmu copywriting yang bagus. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bongkar seluruh LP saya, semuanya pasti ada yang namanya bridging. Tidak langsung misalkan 80% perceraian diajukan oleh perempuan. Ini adalah berita yang paling parah dalam 1 abad terakhir. Ini solusinya. Tidak seperti itu saya. Tapi saya pakai bridging tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang mengajak mereka pelan-pelan membaca lebih detail tentang produk saya.
tentang penawaran saya, tentang solusi yang saya sampaikan. Nah itu. Desire itu lebih mudah sih, menulisnya lebih mudah. Kenapa? Karena kita cuma meng-highlight aja peluang-peluang atau benefit-benefit dari produk yang kita sampaikan, yang kita tawarkan. Produk yang kita tawarkan benefitnya apa, kita elaborasi bahasanya, lalu kita tulis, lalu kita pasang di tampilan headline-nya. Udah kurang lebih seperti itu. Syaratnya kita harus paham banget sama produk kita. Banyak sekali owner dan founder atau ya owner ya jatuhnya, owner produk yang tidak memahami produknya lebih detail. Tidak memahami produk itu bukan cuman memahami produk itu, memahami produk itu bukan cuman tahu kalau ini minyak kayu putih dan bisa mengatasi masuk angin, bukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan itu, tidak sereceh itu, tidak serendah itu pemahaman tentang produk. Melainkan kita juga harus paham market yang kita tembak apa, besarnya market yang kita tembak seperti apa, preferensi mereka seperti apa, kompetitor yang sudah lebih dulu daripada kita itu seperti apa, cara mainnya gimana, segala macam gimana gitu. Banyak orang yang terlalu terburu-buru. Saya ngurusin, jujur, saya ngurusin salah satu produk yang sekarang itu jatuhnya gagal branding ya sama agensi yang sebelumnya, dan ini PR besar sekali. Karena apa? Karena dia ada di red ocean dan dia gagal branding. Gagal branding kenapa? Karena orangnya tidak paham tentang apa yang dia jual. Lagi-lagi saya sampaikan, tidak paham tentang apa yang dia jual bukan berarti tidak ngerti tentang produk yang dia bikin. Halo Mas, tolong ya. Tapi dia juga tidak mohon dimatikan. Itu. Apakah Oke, udah. Oke, siap. Udah. Itu hal terpenting yang wajib kita benar-benar pastikan kita paham. Landing page ini mewajibkan seluruh orang yang membuatnya paham dengan apa yang akan dia tulis dan paham dengan apa yang ingin dia sampaikan. Dan ketiga, dia paham sama produk. Paham sama produk, sekali lagi saya tegaskan, bukan cuma tahu ini namanya minyak kayu putih dan mampu mengatasi masuk angin, tapi dia harus tahu juga audiensnya seperti apa, bahasa yang dipakai audiensnya seperti apa, terus angle yang dimainkan oleh kompetitornya seperti apa, dan lain sebagainya. Harus sedetail itu. Capek nggak Mas Adam? Ya capek, tapi ya kalau mau dapat 100 juta bahkan lebih, memang harus begitu. Tidak bisa kita bikin sembarangan lalu kita berharap dapat hasil yang maksimal. Tentu tidak. Ya hukum alam, bahkan sebelum kita belajar tentang digital marketing, bahkan jauh sebelum saya lahir, menyebutkan bahwa kalau kita mau dapat hasil terbaik, maka kita melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Saya ingat banget pas saya latihan badminton, saya suka sekali badminton. Awalnya saya males-malesan gitu. Jadi ada 3 level. Saya ada di level C, beginner banget lah gitu. Setelah itu saya kemudian mulai merasakan saya harus dalam minggu ini masuk ke dalam A, bahkan melewati kelas B gitu. Sampai akhirnya saya benar-benar fokus, serius, berjam-jam, bahkan saya datang ke lapangan 2 jam sebelum lapangannya dibuka gitu, dibuka total gitu. Saya main sama adik saya main sama penjaganya, saya segala macam. Akhirnya apa? Saya langsung bisa tuh bersaing sama orang-orang di A dalam 1 minggu itu. Itu hasil dari kerja keras yang keras sekali gitu. Tapi kerja kerasnya supaya lebih enak, itu kita bekerja keras dengan cinta gitu. Kita nikmatin dulu, kita rasakan dulu nikmatnya bikin LP, maka kita akan bisa tuh menelurkan ide-ide yang berkualitas. Tidak bikin LP dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan bikin LP hanya berharap dapat 100 juta gitu. Tentu tidak, jangan itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu jauh lebih paham lah daripada saya gitu kan. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu apa konsep ini dari awal gitu. Oke, selanjutnya adalah buat promosi semenarik mungkin. Ini semenarik mungkin ya, menarik versi saya tentu berbeda dengan menarik versi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi kita pastikan bikin kalimatnya berbicara ke audiens.
kita bikin gambarnya mendukung kalimat-kalimat promosi yang kita tawarkan. Terus pahami teknik penulisan yang baik, terutama ilmu copywriting, karena memang bikin landing page itu kan sama kayak nulis artikel lah ya, kurang lebih seperti itu. Cuman artikel kan visualisasinya sedikit, kalau ini banyak. Nah, di sini kita bisa memaksimalkan ilmu copywriting. Supaya apa? Supaya kita bisa pangkas kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Basa-basi yang nggak dibutuhkan, itu kita pangkas, kita ganti sama visualisasi, sama gambar. Itu jauh lebih menarik, jauh lebih keren, tampilannya jauh lebih enak dipandang mata. Di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu wajib memahami ilmu copywriting. Nantilah akan kita bahas, pasti semuanya seluk-beluknya akan kita bahas semua di minggu-minggu yang akan datang. Terus selanjutnya pastikan semua tombol menuju WhatsApp terpasang pixel dan mudah diakses. Nah, saya ingat banget 2000 berapa ya saya belajar. Saya nggak pasang pixel gitu. Saya salah pasang pixel lebih tepatnya. Yang pertama saya salah pasang pixel, yang kedua saya nggak tanam pixelnya di tombol yang di Elementor. Nanti kita tunjukin. Nanti kita tunjukin cara bikinnya sedikit ya, singkat. Itu membuat Facebook jadi bingung gitu. Nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan melihat kok di dashboard nggak ada Mas Adam leads-nya, tapi yang masuk WA ada nih, ada 5 orang. Sering banget tuh kejadian kayak begitu. Ternyata pas dicek tombol menuju WA-nya itu tidak dipasang pixel. Dampaknya apa? Dampaknya Facebook tidak menganggap iklan ini winning. Kenapa? Karena dia tidak baca ada data yang masuk ke WA. Ada data yang berhasil masuk ke dalam WA mengklik pixel konversi. Iklan jalan terus tuh, billingnya jalan terus. Misalkan CTR-nya bagus, segala macam bagus, tapi kolom resultnya 0, tapi ada. Nah, Facebook tetap anggap itu, ini masih belum maksimal, masih belum bagus. Kenapa? Karena dia tidak lihat result akhirnya. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu tahu, Facebook belajar dan bekerja berdasarkan targetnya pertama kali itu. Paling pertama kali itu. Terus yang kedua, berdasarkan data yang sudah didapatkan. Dia elaborasi data itu lebih jauh gitu. Selanjutnya ini yang wajib ada, pasang call to action atau CTA. Banyak sekali yang bertanya, apa itu call to action, Mas Adam? Call to action adalah ajakan untuk melakukan sesuatu yang berujung pada penjualan. Contoh kayak, promosi ini berbatas waktu, hanya sampai akhir minggu ini. Dapatkan sekarang juga. Nah, itu contoh CTA. Nah, kalau nggak ada CTA, orang bingung. Tidak muncul keterdesakan. Yang akhirnya, orang tidak jadi ngeklik tombol. Yang akhirnya, tidak ada closing-an. Nah, kurang lebih seperti itu. Tipsnya membuat landing page yang baik. Nanti saya akan kasih slide ini. Baik, selanjutnya apa saja sih yang saya pakai, tools yang saya pakai untuk membuat landing page? Sejauh ini saya pakai cuma 2, Adobe Illustrator sama Photoshop sebenarnya, tapi porsinya itu 90% saya mainkan di Adobe Illustrator semua. Maksimal. Saya cukup sekarang ini untuk saat ini saya ada di level semi senior ya mungkin ya untuk Illustrator, sebagai ilustrator. Sama kalau di Elementor sudah cukup pro lah, sudah paham banyak fiturnya dan lebih enak pakai ini saya. Tapi kalau untuk bikin desain yang ciamik, saya pasti pakai Illustrator. Gitu. Ya, sekian dan terima kasih. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga tentunya. Kurang lebih seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada banyak sekali yang perlu kita siapkan. Selain domain dan hosting tentunya, kita siapkan juga peralatan-peralatan perang lainnya berupa ilmu copywriting, kedalaman dalam riset, terus yang ketiga data-data yang kita perlukan, terus membuat tulisan-tulisan promosi tentang produk, dan lain sebagainya. Salah satu yang kalau Bapak dan Ibu-ibu baca seluruh landing page saya, itu saya selalu selipkan
kalimat-kalimat yang membuat produk saya citranya jauh lebih bagus daripada masalah yang mereka baca di atas. Saya kasih kata eksklusif lah, meskipun itu gratis, bonus eksklusif dari kami. Kata eksklusif itu bikin orang benar-benar makin bergairah untuk mendapatkannya. Dan banyak hal lagi yang saya lakukan. Saya kasih tips satu lagi, benar-benar perhatikan bahkan sampai ke hal terkecil sekalipun. Pastikan semua yang kita tulis itu berhasil mencitrakan produk kita sebagai satu-satunya solusi utama yang mampu menjawab masalah di atas, bahkan menguntungkan kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin minum dulu sebentar, Bapak, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih Mas Adam, luar biasa. Siap. Saya izin minum dulu. Siap. Sambil Mas Adam minum, teman-teman. Monggo bertanya-tanya. Ya, teman-teman boleh bertanya di kolom chat ya. Kolom chat. Kalau mau bertanya langsung juga boleh. Tinggal di ini aja, hidupin mic-nya. Teman-teman baca di kolom chat. Tadi tuh dari paling dasar ya, paling dasar bikin web tuh mulai dari beli hosting, domain, dibongkar semua sama Mas Adam. Nah, mungkin teman-teman di sini yang udah punya web siapa aja nih? Coba di kolom chat, bisa ya di chat ya. Siapa aja yang sudah punya web. Terus jika teman-teman yang masih baru mau bikin web, terus ada kendala teknis, bisa di kolom chat ya. Misalnya kendalanya di install plugin, kendala di hal-hal lain, boleh di-share di sini. Saya alhamdulillah ada, wah keren nih, Mas Alfi keren. Baru beli hosting sama domain, ya Pak Nandar. Iya, jadi sekarang sangat penting ya. Tadi Mas Adam juga cerita kalau sebenarnya bisa kita iklan traffic langsung ke link WA gitu, tapi orang yang datang tuh orang tidak teredukasi, bahkan kadang kayak orang salah sasaran gitu, salah alamat. Sampai dia udah ngeklik terus dia nggak tahu kita jualan apa gitu. Nah kan kasihan CS-nya gitu. Masih kosong isinya, iya masih kosong. Zaman sekarang itu nggak seribet dulu ya. Kalau dulu tuh saya bikin web tahun 2017, saya harus isi 10 artikel, terus 100 artikel, kan SEO ya. Kalau sekarang bikin web itu sekarang beli hosting, domain, install plugin Elementor, udah langsung bikin landing page. Jadi satu web itu cuma satu postingan landing page saja. Nah, landing page itu ibaratnya brosur yang teman-teman sebar. Kalau zaman konvensional kan saya bikin cetak brosur nih sampai 100.000 brosur, saya sebarin di lampu merah, saya sebarin di toko, tempat-tempat lain, tempat-tempat yang sesuai target market, misalnya ke mall. Nah, zaman Facebook Ads, kita tinggal bikin satu landing page berupa brosur, baru kita bagi-bagiin ke orang-orang tertarget. Lewat apa? Lewat dashboardnya iklan Facebook Ads yang tadi. Simpelnya itu aja sih, kita bayar si Facebook punya tim CS, robot CS-nya Facebook untuk nyebarin brosur yang kita bikin. Tapi pastikan brosurnya benar-benar bisa mempengaruhi orang untuk beli. Seperti itu ya Mas Adam? Ya, betul sekali. Pertanyaan adalah untuk seorang pemulai mempelajari internet marketing dari mana dulu ya? Dari FB Ads kah? Google Ads kah? Atau pertanyaannya. Saran saya dimulai dari salah satu aja, karena puyeng. Lebih saya sarankan lagi Facebook Ads aja. Karena kalau udah ngerti baca metriknya Facebook Ads, ke TikTok Ads gampang, ke Google Ads juga, itu juga metriknya kayak CTR, terus reach atau jangkauan. Nah, metriknya hampir sama. Nah, metrik itu ukuran ya, ukuran keberhasilan iklannya. Paling lengkap itu ada di Facebook Ads, di dashboard Facebook Ads. Ketika udah paham Facebook Ads, ke TikTok juga. TikTok itu ya seperti Facebook Ads awal-awal. Awareness, traffic, conversion. Nah, jadi masih sangat-sangat simpel. Jadi kalau udah biasa di Facebook Ads, ke TikTok Ads juga, wah gampang mainnya. Gitu, lebih simpel. Tuh, ada pertanyaan tuh. Mas Adamnya lagi minum dulu tuh. Ada pertanyaan ada ilustrator. Bentar lagi. Agak sedikit kering ya. Ya, minum dulu Mas. Ini aku baca-bacain pertanyaan dulu. Siap Mas. Saya Mas masih... juga, monggo. Mas Dadang juga jawab. Mas Dadang ini senior saya justru. Udah 6 tahun. Kalau saya 3-4 tahun terakhir kalau saya. Tapi Mas Adam growth-nya bagus nih. Pertumbuhannya melesat nih. Meroket ya. Ya alhamdulillah dapat kantor yang bagus juga. Alhamdulillah. Mas, gimana cara mendeteksi bagian LP yang mana belum maksimal sehingga revisinya hanya terfokus di bagian yang kurang menarik? Nah, itu nanti Mas Adam jelasin tuh.
Ya. Deteksi bagian LP yang belum Boleh, maksimal. yang mana dulu nih? Oke, Mas Adam sudah ready? Ready? Oke, itu Mas di kolom chat lengkap semua tuh Mas pertanyaannya. Iya. Aku bingung nih yang mana. Oke, Yang lanjut mana Mas dulu Adam. ya? Pertanyaan untuk seorang pemula dalam mempelajari ilmu internet marketing dari mana? Oh, ini udah ya. Yang belum yang mana nih, Mas? Yang Oh, belum yang di oh bawah. ya, assalamualaikum Mas Adam, mau tanya tentang Adobe Illustrator. Saya baru tahu ini kalau AI bisa buat ngedit LP. Kalau boleh tahu output AI-nya format apa? PNG tapi pakai format yang web large. Itu 1920 kali 1080 kalau nggak salah. Manjang gitu dia. Bisa kita juga save dalam format for web juga ada kok itu di dalam situ. Mas, gimana cara mendeteksi bagian LP mana yang belum maksimal sehingga revisinya hanya terfokus pada bagian yang kurang menarik? Iya, menarik sekali ini pertanyaannya. Gimana cara mendeteksinya? Kalau saya pribadi sih, gimana ya? Yang pertama saya lihat dulu tuh hari ini hasilnya seperti apa. Mulai dari hasilnya dulu seperti apa gitu. Misalkan yang masuk ke WA sedikit, artinya saya mulai ngecek dari bagian check out-nya dulu gitu. Section check out-nya itu apakah kalimatnya membingungkan atau apa gitu. Nah, itu saya baca dulu, terus saya minta minta insight dari beberapa teman juga, termasuk dari orang-orang yang ada kaitannya dengan produk gitu kan. Saya tanya ini sudah pas apa belumnya, karena kan kadang bahasa itu kan penataan bahasa itu bisa mengubah maksud dari kalimat yang mau kita sampaikan kan gitu. Nah, itu kurang lebih begitu. Saya lebih banyak ke diskusi sih. Jadi yang pertama saya baca data dulu, misalkan data kurang seperti yang tadi, kurang banyak yang masuk ke WA, itu saya mulai baca dari itu dulu tuh, dari check out-nya dulu. Check out-nya udah bener apa belum sih? Saya lihat kan jumlah landing page views-nya banyak. Nah, saya cek itu check out-nya mungkin yang bermasalah atau apa gitu. Pelan-pelan dari sana naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau pasangin pixel satu lagi di atas. Jadi ada pixel misalkan kayak dari section terakhir sebelum masuk ke dalam sectionnya pembayaran, itu mungkin dikasih button dengan pixel ini saya check out atau apa gitu. Jadi orang ngeklik itu dia tercatat, oh dia sudah baca LP kita sejauh ini nih. Sejauh ini dia bacanya. Berarti bawah ini yang masalahnya. Nah gitu. Kurang lebih seperti itu caranya. Mendeteksinya pakai data sih tetap kalau saya pribadi gitu. Terus jika Mas Adam utak-atik LP, apa yang pertama diutak-atik? Saya agak bingung. Jika Mas Adam utak-atik LP, apa yang pertama diutak-atik? Ya isinya. Kalau saya isinya yang saya utak-atik gitu. Lebih ke isinya. Kalau untuk desainnya saya tidak terlalu fokus ya. Saya bikin desainnya ya semaksimal mungkin tentunya. Tapi yang lebih saya perhatikan itu dari penulisannya. Karena kebetulan sejauh ini memang dari awal dari riset nol banget mempelajari produk sampai jadi LP-nya sampai diiklanin dan ada hasilnya, itu semua dari awal sampai akhir masih saya yang pegang sendiri gitu untuk beberapa produk gitu. Tim saya cuma pegang masing-masing ya satu gitu, dan itu pun ada yang satu berdua ngerjain LP segala macam. AI ukurannya berapa untuk web Mas? 1920 dikali 1080. Kalau nggak salah, kalau AI yang 2020, saya pakai 2020 kalau nggak salah. AI yang 2020 itu ada web large, itu formatnya sudah tersedia di situ. Mas Alfi punya saya belum kejawab, yang mana ya? Terkait WA yang terpasang pixel, saya baru tahu nih gimana cara pasangnya. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Di minggu depan kita akan membahas tentang Facebook Ads dari nol sampai kemudian kita memahami tentang
cara masangnya dulu, dan itu butuh waktu yang panjang, dan saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu nyiapin catatan. Karena kalau nggak nyiapin catatan nanti bakal bingung, 100% pasti bingung. Karena apa? Karena yang akan saya sampaikan nanti ada banyak sekali istilah baru yang bahkan baru ibu bapak dengar gitu. Terus ada banyak sekali variabel, terus ada, kita akan pindah-pindah tuh. Nanti akan lumayan pusing, tapi nggak apa-apa, enak kok. Pusingnya tuh enak. Karena pusingnya kan ilmu ya, bukan pusing masalah gitu. Pusingnya ilmu, enak kok insya Allah. Nanti kita akan masuk ke BM, masuk ke business settings. Di business settings itu ada banyak sekali variabel yang harus kita pahami masing-masing gitu, satu persatu gitu. Karena memang semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Saya baru mau belajar, belum punya web, belum mengerti cara buat LP. Oh iya, Wix menyediakan jasa pembuatan landing page. Yang pertama itu, terus yang kedua, Wix juga nanti akan bikin video premium tentang gimana caranya bikin landing page dari nol banget nih, nolnya banget, sampai jadi landing page-nya dan siap untuk diiklankan. Itu programnya landing page ke depan, Wix ke depannya. Tapi itu premium Bapak dan Ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita belajar begini, belajar yang free, kita butuh waktu yang panjang sekali. Sedangkan waktu saya itu terbatas cuman hari Minggu doang, karena memang dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu ini. Setelah ini saya ada meeting lagi untuk membahas tentang progres klien saya dan lain sebagainya, termasuk juga mau rilis iklan terbaru dan lain sebagainya gitu. Tenang, untuk harganya tidak akan mahal, dan itu akan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu jual kembali dengan komisi yang saya sampaikan kemarin itu. Dan itu bukan cuma tentang landing page aja, nanti ada video eksklusif dari Mas Dadang tentang gimana caranya mengoptimasi Google Business, termasuk juga nanti ada beberapa video eksklusif lah dari Mas Dadang juga. Mas Dadang itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belum tahu, beliau mentor. Beliau tuh mentor digital marketing. Beliau agak jarang aktif di grup karena memang hari-harinya itu banyakan meeting, banyakan mentoring gitu. Kalau saya mentoringnya baru satu klien itu, mentoring, private mentoring. Ini udah, Mas, gimana cara udah? Mau tanya anatomi LP yang pernah di-share di grup kan ada 14 poin. Iya, 14 poin. Apakah anatomi strategi LP itu pakem, Mas, buat semua produk? Atau kondisional tergantung produknya? Kalau misal herbal lebih butuh edukasi dibandingkan produk fashion. Jadi anatominya si fashion. Iya, betul sekali. Jadi anatominya si fashion nggak harus ada solusi. Iya betul sih. Iya, tentu tidak pakem ya. Lagi-lagi saya sampaikan, sebelumnya kan saya sampaikan bahwa itu yang pernah anatomi itu saya telurkan dari proses belajar saya selama ini. Saya pernah megang salah satu brand fashion yang cukup punya nama lah gitu ya di Indonesia. Dan saya nggak pakai itu sih, saya pakai karena mereka sudah punya nama ya, karena saya belum pernah ngiklanin produk yang belum terkenal gitu namanya untuk fashion ya. Kebetulan kemarin itu saya dapat saya ngerjain iklannya salah satu produk gamis yang lumayan ada namanya gitu. Jadi tidak perlu, dan memang untuk fashion sih lebih fokus ke apa ya? Mainin theater of mind-nya orang-orang gitu. Dengan gambar-gambar, dengan modal-modal yang kita tampilkan dalam landing page kita, perkuat itu, dan mereka mulai mikir, theater of mind mereka mulai jalan. Kalau aku pakai baju ini, pasti bagus, pasti cantik. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya rata-rata yang saya pelajari dari LP-LP-nya fashion, memang simple dan memang fokus ke visualisasinya. Visualisasinya maksudnya model yang menggunakan produk fashion tersebut gitu. Sekedar informasi, sebelum Pak Yoyo bikin video viral itu, Pak Yoyo juga Pak Yoyo juga order dua Oh ya, tapi itu bukan fashion ya, Armora ya.
Nggak jadi, tidak perlu. Oke, next. Mas Adam, keren nih desain LP-nya. Wajar sih kalau banyak closing. Mas Adam boleh kasih lihat sedikit aja contoh real LP yang bikin. Oh, siap. Saya kasih ya. Kita share screen. Di sini. Ini gimana ya keluarnya ya? Escape. Ini salah satu aja ya. Beberapa aja. Sorry, ini bukan tampilan. Ini 100%. Ya, seperti ini tampilannya. Tuh. Ini sesuai permintaan ya. Warnanya pink-pinkan gitu. Ini semuanya dari atas ke bawah didesain sendiri oleh Abdi Muhammad Adam. Ini tampilan HP-nya seperti ini. Nah, kekurangan saya adalah saya belum paham banget tentang pengoptimalan penggunaan plugin-plugin yang bisa mempercepat akses LP ini. Ini contoh satu, kita lihatin lagi contoh. Ini bisa dipindah ke bawah nggak ya? Oh, press escape, oke. Ini terus yang kedua, ini yang British Propolis. Ini yang punya Pak Yoyo. Ini tampilan seperti ini. Ini apa itu British Propolis? Terus ini kalau Pak Yoyo dia tambahin ini, nanti masuk ke order online. Tampilan HP-nya kurang lebih seperti ini. Nanti ada juga yang berdu, cuman saya nggak simpen itunya. Apa Xclean ada nggak ya di sini? Nggak ada. Terus ini apa namanya kliennya Mas Dadang, Peta Kreatif. Ada satu lagi namanya Jarajan. Jarajan itu belum kita pasang di sini, tapi sudah saya upload ke Instagram, jadi bisa dilihat. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu-ibu atasi dengan penggunaan plugin-plugin. Itu Pak Fadil, beliau paham tuh, beliau ngajarin saya detail banget tuh. Mas Dadang juga paham, terus ada Pak Hendra namanya juga beliau paham. 3 orang itu hubungi. Oh iya, sama saya mau menginformasikan kalau untuk urusan perwebsitean, jujur saya masih nol besar sekali bahkan. Itu silahkan tanyakan langsung ke Mas Dadang, Pak Fadil, dan juga Pak Hendra. Pak Hendra itu yang ngasih saya server gratis atau apa gitu ya, di grup itu ada tuh. Nah, beliau. Aduh, ini kenapa kecoret ya? Mas Dadang bisa dihapus nggak itu Mas Dadang? Ini kurang lebih tampilan seperti ini. Ini Peta Kreatif, ini ada Social Media Management. Ini karena kita share screen ya, jadi agak sedikit lama dia, tapi sebenarnya lumayan kenceng. Ya, stop share. Ya, kurang lebih seperti itu. Minggu depan harus sudah punya LP. Ya, saya pastikan ya harus ada LP sih. Biar kita nanti langsung iklan. Ini Pak Hendra ya, betul nggak? Pak Hendra Permana. Nih, ya kurang lebih seperti itu Pak. Minggu depan berarti ya harus punya, ya minimal pakai Berdu lah. Berdu itu kalau kita bikin hari ini itu dapat free 14 hari. 14 hari lumayan tuh. Dalam waktu dekat satu klien itu akan segera selesai kontraknya. Nanti kalau misalkan tidak diperpanjang, tapi kayaknya kemungkinan kecil tidak diperpanjang karena beliau bilang alhamdulillah saya profit Mas Adam. Nah, dan beliau udah mempersiapkan batch ketiga gitu. Jadi mungkin nanti kita akan lihat ya
kita lebih apa namanya, lebih aktif lagi mentoringnya. Jadi mungkin seminggu 2 kali, kurang lebih seperti itu. Doain aja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semoga kita semua lancar. Karena saya akan kasih semuanya secara gratis, sedalam-dalamnya semampu saya. Assalamualaikum Mas Ami, izin pertama, di LP ada berapa event pixel yang digunakan? Saya cuma pakai 2, yang pertama view konten, dan terakhir adalah initiate checkout menuju WA. Initiate checkout biasanya saya tanam di tombol form, yang Caldera itu, dan lain-lain. 2 itu aja saya, makanya rapih banget. Customer journey-nya rapih sekali. Jadi sama satu lagi ya Bapak, penggunaan pixel itu misalkan kita sudah tanam di satu akun iklan, kita udah tanam misalkan orang yang mengisi form lalu klik tombol sebagai add to chart. Nah, add to chart itu jangan kita pakai di akun iklan yang sama dengan alur yang berbeda, tidak pakai form tapi pakai tombol sebagai add to chart, maka dia bingung, pasti bingung dan hasilnya pasti ya jelek gitu. Dari yang awal dia fokus ke apa namanya, ke isi form dulu, lalu klik tombol lalu masuk WA, sekarang cuma klik tombol langsung masuk WA. Nah, itu dia bingung dan dari situ dia apa namanya, pola mainnya, pola belajarnya jadi jelek, jadi rusak. Itu sudah pernah saya rasakan dan ya sedikit pusing lah ngurusin ya gitu. Dulu tapi idealnya saya kurang paham ya menjawab kalau idealnya itu, kalau idealnya berapa event pixel ya bebas gitu. Ada yang pakai 3, ada yang pakai 2 kayak saya juga ada yang apa namanya, kalau misalkan kayak dia pisah-pisah, kalau Bapak dan Ibu-ibu sekarang bisa cek kelas.com itu kan ada banyak sekali fitur di homepage-nya itu. Itu masing-masing punya apa pixel sendiri-sendiri itu. Misalkan kita klik kelasnya si ini, nanti pixelnya apa, itu apa gitu segala macam. Terus yang ketiga, jika produk nggak ada promo diskon atau nggak ada free ongkir karena marginnya kecil, kira-kira apa yang bisa diangkat di LP-nya? Tekankan seluruh benefit dari produk. Dan sebenarnya gini Pak Daniel, Mas Daniel, bisa kok kita bikin promonya. Kita bikin aja harga coret. Misalkan harga pasnya itu 150.000. Margin kita kecil. Kita bilang aja kita dapatkan produk ini dengan harga spesial. Kita coret aja di atasnya 750.000, kita coret jadi 150.000. Itu bisa. Kita setting aja seperti itu. Promo-promo kayak gitulah, promo-promo apa namanya, gimmick-gimmick promo yang sudah biasa kita dengar gitu. Untuk WP biasanya Mas Adam menggunakan plugin apa? Nah, ini saya tuh tidak suka pakai banyak plugin. Yang pertama saya pakai Pixel Your Site. Plugin apa aja agar bisa pasang beberapa pixel? Ya Pixel Your Site itu tuh. Terus sisanya kalau saya pakai Caldera, pasti saya pakai Event Setup Tool namanya, yang ada di Event Manager. Itu tools apa namanya, instalasi pixel dari Facebook. Yang nanti kita akses Event Setup Tool-nya, terus kita masukin domain kita, masuk ke dalam website kita, terus kita scroll aja, kita screening dulu mana, dan kita pilih mana yang mau kita pasang pixel. Itu Event Setup Tool namanya. Itu yang biasa saya pakai. Untuk WP sih saya nggak banyak ya, tapi Pak Fadil kemarin diskusi pas awal-awal kenal, beliau ngasih banyak sekali itu saran plugin untuk mempercepat akses LP saya gitu. Karena LP saya kan full gambar semua gitu. Kayak iklannya mangrove atau apa gitu. Itu juga banyak gambar semua kan itu. Mas Dadang dulu aktif di SB1M. Iya, Mas Dadang aktif di SB1M. Mas, dari contoh LP Mas Adam, boleh dong Mas dijelaskan bagian per bagiannya, mana yang headline, mana. Oke, siap. Semoga 20 menit ini cukup. Tapi saya izin minum dulu. Sebentar, saya mau tanya. Mau kita bongkar-bongkar isinya atau mau saya demokan tentang tentang Elementor. Coba dipilih dulu dong.
Bapak-bapak dan ibu-ibu. Demokan aja. Baru 1 orang nih, baru Mas Alfi nih. Ada lagi? Bongkar isi. Elementornya ya, dua-duanya. Oh, kalau dua-duanya nggak cukup Bu Ima Dewi karena waktu kita terbatas karena jam 12 saya harus persiapan meeting lagi. Demokan ya. Demokan dulu ya Mas. Nanti Mas siapa? Mas Welian, chat saya, nanti kita video call, saya tunjukin detailnya seperti apa atau nanti kita ketemu pakai Google Meet kayak Mas Alfi. Saya tunjukin, kita bongkar, benar-benar bongkar. Saya kasih 60 menit lah untuk membongkar. Siap. Mari kita bongkar. Bismillah. Bongkar maksudnya demokan, sorry. Oke. Di sini kita pakai yang ini aja deh. Ya, ini kita klik aja biar langsung auto masuk dia remember me. Nah, tampilannya WordPress itu seperti ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum pernah melihat. Sekarang selamat datang di WordPress. Nah, untuk bikin landing page yang mula-mula kita akses dulu nama domain .id.com dan lain sebagainya /wp-admin, isi datanya seperti yang tadi bapak-bapak dan ibu-ibu lihat sebelum masuk ke sini, lalu pilih page. Setelah page, kita add new. Setelah add new ya kita kasih dulu Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Nanti tampilannya belum kayak gini nih, tampilannya belum kayak gini. Ini kalau saya mohon itu saya Pak Fadil, Mas Dadang dan juga Pak Hendra, mohon koreksi saya kalau saya keliru. Kalau nggak salah ini plugin namanya Classic Editor. Kalau nggak salah ya. Kalau kita tidak pakai Classic Editor, tampilannya nggak kayak gini. Tampilannya kayak versi terbarunya WordPress yang mirip-mirip versi trialnya gitu. Di sini judulnya diisi di sini. Judulnya di sini. Lalu publish dulu. Ini cara saya ya. Publish dulu. Nah, kita udah dapat nih. Permaling, namanya ini permaling nih. Koreksi kalau saya keliru. Kemudian kita edit with Elementor. Dan selamat datang di Elementor. Tampilan awalnya seperti ini. Bingung kan kenapa ada ada lupa saya ini navigator atau brand name. Terus di sini ada kayak artikel gitu. Tenang, ini semua bisa kita sembunyikan. Sembunyikannya gini caranya. Page layout kita ganti Elementor Canvas. Setelah itu dia berubah jadi kosong dan disinilah semuanya dimulai. Kita klik update dulu. Ya, lagi-lagi saya adalah orang yang cukup perhatian dengan detail-detail tertentu. Salah satunya kalau kita bekerja dengan mengandalkan jaringan-jaringan secara online lah, bekerja secara online, itu pastikan kita sering-sering ngeklik tombol update, bahkan di setiap perubahan sekecil apapun. Jangan lupa klik tombol update. Kenapa? Karena akan ada banyak sekali kejadian-kejadian tidak terduga. Contoh kayak error 403, error 404, error 503 atau berapa gitu yang nyebelin gitu. Untuk error segala macam silakan tanyakan ke Pak Fadil, Mas Dadang dan juga Pak Hendra. Saya benar-benar nggak boleh bilang tidak. Belum memahami itu secara penuh. Jadi saya belum bisa kasih insight yang jauh gitu karena bukan keahlian saya gitu. Nah, di sini. Ini sama drag and drop aja, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini namanya headline. Jadi di sini kita akan pakai banyak hal ya di sini. Nah, ini pro ini nanti kita lewatin aja karena ini versi free aja kita bisa bikin yang keren kok. Yang pertama pasang headline dulu. Di sini ada yang namanya section. Seperti yang saya sampaikan tadi, section itu ada banyak pengaturan. Ini akan bapak-bapak dan ibu-ibu pelajari lebih detail di video versi premiumnya, versi lengkapnya.
Di sini ada marginnya. Kan ini kan mepet banget ya Pak Bu sekalian. Kita turunin aja. Di 50 atau kita turunin jadi berapa puluh gitu kan. 50 atau berapa gitu. Bebas. Tapi di sini kan kita kasih dulu, kita edit dulu namanya. Ini adalah bagian headline. Di sini bagian headline, kita kasih alignment-nya, kita tengahin. Terus ini di dalam sini juga ada pengaturan itu ya, pengaturan apa namanya, margin segala macam nih. Sini contoh ini kayak, misalkan kita tidak mau apa namanya, mengganggu apa posisi dari section utamanya, maka kita cukup ganti subsectionnya aja, yaitu ya isi yang di dalam section ini. Contoh kayak ini kan terlalu atas banget ya, kita turunin jadi 100 gitu, maka di bawah. Tampilannya seperti itu. Ini headline, terus di sini nanti kita kasih gambar atau apa bebas, atau kalau mau gambar kiri headline kanan juga bisa. Contohnya kayak begini. Tampilannya nanti begini. Ini namanya inner section. Inner section adalah fitur penambah section di dalam section yang utama. Ini bisa kita duplicate, bisa kita banyakin jumlahnya segala macam, bebas. Tentu kalau saya pakai 2 aja, kita hapus. Tentu apa namanya tidak detail banget ya Bapak dan Ibu, cuman ya saya usahakan semaksimal mungkin. Ini terus kita pasang lagi di sini heading. Kita kasih misalkan contoh ya. Biasanya kan Bapak dan Ibu-ibu lihat tuh apa namanya, ini adalah headline utama. Terus misalkan kita ada yang nonton UFC nggak di sini? Kita ngambil ininya aja. Kita ngambil apa namanya, kalimat aja biar nggak pusing-pusing nulis gitu. Di kepala saya kepikirannya ini nih. Apa aja ini? Ini kita paste ke dalam, ini di hide. Oke, kita hide. Ini headline utamanya, nanti kita atur. Text editornya seperti ini. Ini. Terus nanti kita pasang button. Ini pelajari selengkapnya. Kalau saya suka banget pakai kata pelajari selengkapnya. Terus nanti kita kasih icon, iconnya kayak icon library, kita kasih arrow, banyak sekali di sini. Cuman nggak apa-apa, jangan apa bapak dan ibu-ibu jangan anggap ini sulit karena memang saya aja yang muda bisa gitu. Bapak dan ibu-ibu jelas lebih bisa daripada saya gitu. Insya Allah kita akan belajar totalitas, belajar. Tenang aja kalau misalkan belum mau nyobain yang premiumnya. Nanti kita belajar ini secara pelan-pelan tentunya, tidak ngebut-ngebut gitu. Ini misalkan kita kasih 100 gitu. Nah, jadi tampilan seperti ini. Nah, biasanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat kan ada headline yang kayak begini. Headline juga bisa kita perbesar ukurannya. Misalkan size-nya atau kita mau manual, kita isi di sini juga bisa. Nah, tampilannya kayak begini kan, ini kurang rapi. Kalau misalkan kita mau selaraskan ukurannya, bukan ukuran, layoutnya sesuai dengan ini, maka kita tinggal turunin aja topnya, misalkan jadi 50 gitu atau berapa gitu, silakan. Atau ini kita tengahin sini. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Ini udah jadi bagian headline. Ada headline, ada subheadline, ada tombol. Biasanya saya pakai beginian nih. Terus di bawahnya kita kasih, oh iya, sectionnya berapa sih jumlah section yang sering saya pakai. Bahkan untuk yang tidak full design, saya meminimalisir penggunaan section. Kenapa? Karena nanti susah. Nanti bakal ribet di settingan responsif. Ini kan tampilan desktop yang Bapak dan Ibu-ibu lihat, tampilan desktop kan.
Nah, kalau kita pindah tampilannya menuju tampilan itu, nah tampilannya kayak begini, kita harus tata rapi ini. Dan kalau ini section utamanya banyak yang kita pakai, maka kita akan satu persatu. Nah, gini ya caranya ya. Ini kan satu section ya. Ini tampilan apa website aja. Ini hapus saja deh, ini terlalu lebar. Misalkan ini juga kita ganti jadi logo. Sebentar Bapak Ibu, kita ubah ke logo dulu. Ini kita kasih ya logonya nggak ada lagi. Contoh kayak oh ini udah ya. Ini contoh aja nih. Ya wait, udah belum ya? Udah. Ini kita juga tinggal drag and drop dari folder-folder kita. Pasang di sini lalu diatur ukurannya. Ini kan lebar banget nih. Kita atur aja ukurannya di sini. Atau nanti kalau ada yang lebih pro lagi, Bapak-bapak bisa kasih tahu saya gitu. Atau gini, kalau Pak Hendra kemarin bilang ininya diatur Mas Adam, oke diatur. Ini kan terlalu tinggi ya. Ini 50. Nah, tampilannya begini nih. Contoh aja nih. Oke, kita save dulu. Kita lihat. Nah, ini kan lagi-lagi saya ulangi, ini tampilan dari desktop. Yang kalau kita ubah responsifnya ke tampilan mobile, berantakan. Ada yang berantakan. Ini berantakan, ini juga terlalu kecil segala macam. Nah, gimana caranya Mas Adam? Kita duplikat. Nah, setelah kita duplikat, kita pilih salah satu yang mana yang mau disembunyikan dari mobile, yang mana yang mau disembunyikan dari desktop. Caranya adalah dengan klik section utamanya, lalu pilih responsif. Ini hide on desktop dan hide on tablet. Saya oh ya, sekedar informasi, saya tidak pakai tampilan tablet. Kalau Bapak dan Ibu-ibu akses seluruh LP saya, tidak ada tampilan tablet sama sekali. Karena memang tablet itu sedikit sekali. Dan ini kita hide juga tampilannya ke tampilan mobile. Jadi kita bisa dengan mudah. Nah, tampilan seperti ini nih. Nah, untuk melakukan untuk setting responsif juga kita harus atur juga. Kita jadiin dulu semuanya di dalam versi desktop, lalu kita duplikasi, lalu satunya kita sembunyikan biar tertata rapi. Kalau saya dulu enggak, saya per section saya bikin, terus saya responsifin gitu. Itu sangat tidak menghemat waktu, itu ya namanya juga baru belajar kan. Ini kita perbesar, terus ini kita atur ukurannya. Contoh kayak ini, kita kasih headline-nya itu segini. Biasanya 35. Ya nggak ada kata biasanya, bebas. Diatur sesuka hati. Ini terus ditengahin juga di gitu. Terus ini kan terlalu mepet ya Pak Bu. Kasih celah paling 30 celahnya. Bawahnya udah cukup jauh apa belum? Ini jauhin aja. Kurang lebih tampilannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini tampilan website, tampilan website di mode desktop, dan ini Ctrl Shift I, ini adalah tampilan di mode HP. Oh ya, sorry, ininya belum kita tengahin. Ininya kita tengahin. Nih, kita tengahin terus kita update. Tengahin, terus kita update. Nah, tampilannya seperti itu. Memang sih agak ribet, tapi lebih enak daripada Berdu. Kenapa? Karena kalau Berdu itu cuma satu tampilan doang. Nih ya, saya tunjukin. Ada pertanyaan nggak ya? Untuk logo yang panjang full selebar halaman, ukuran yang baik berapa? Bu Emma Dewi, untuk yang panjang-panjang itu berapa ya ukurannya? Di slider aja, pakai slide aja, seenaknya gimana gitu, sebagusnya gimana. Mas Adam, saya izin keluar. Oh siap, Pak Bambi. Oh siap. Ya, semoga lancar ibadahnya. Itu Elementor. Sekarang mau nggak saya contohin kalau yang Berdu gimana? Ini saya baru bikin tadi nih.
Siap, siap. Ini yang Berdu. Nah, ini ya, lihat Berdu, Bapak-Bapak. Kita login dulu nih di Berdu. Kalau saya dapat 14 hari free trial. 14 hari free trial, lumayan lah. Saya udah dapat banyak fitur nih. Sini kita login. Nah, ini tampilannya kalau Berdu. Berdu. Coba ya kita bandingin sama hide floating dulu. Elementor ini, sorry. Kita balik ke dashboard. Nih, tampilannya nih. Ada fitur di atas ini, manjang ke bawah, terus ini lagi apa gitu kan. Kalau Berdu, dah seperti ini saja tampilan adminnya. Tampilan WP adminnya gitu. Berdu adminnya seperti ini. Di sini ada banyak, nanti di sini ada fitur untuk katalog segala macam. Wah, ini detailnya banyak sekali. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa pelajari di di YouTube udah banyak sekali nih kalau ini. Kita masuk ke tampilan, terus halaman tambahan. Saya belum bikin nih. Nah, kebetulan kita bikin sekarang. Ulangi. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau mau bikin landing page baru, maka kita ke tampilan, terus halaman tambahan, lalu ubah halaman. Nah, di sini nih tampilan seperti yang screenshotan saya tadi. Di sini kita bisa hide ininya footernya, kita bisa hide navigasinya. Terus di sini kita bisa tambahin segala macam. Ini tampilannya untuk ini. Lalu nanti di sini kita bisa kasih gambar dan sebagainya. Nah, bedanya kalau ini cuma satu doang, Bapak Ibu-ibu. Nih, tampilan cuma begini doang nih. Nih, kita nggak ada settingan untuk responsifnya segala macam, nggak bisa. Dia udah, kalau nggak salah ya, mohon kalau nggak keliru, mohon dikoreksi Pak Fadil, Mas Dadang, dan juga Pak Hendra. Ada yang namanya, aduh lupa saya, bukan BlueStack, apa ya? Lupa saya. Jadi adalah untuk settingan settingan responsif tuh. Pokoknya BB depannya tuh, lupa saya. Oke, mari kita mulai. Kita hapus dulu ini karena dia selalu menampilkan itu, menampilkan kata-kata motivasi gitu. Hide aja. Macam-macam di sini banyak nih. Navigasi. Oh ya, navigasi tadi kita sembunyiin, nyalain aja dulu nggak apa-apa. Kita nyalain navigasinya, terus kita edit di sini. Itu mah bukan ya, sorry. Desain atau apa ya? Lupa saya Bapak. Lupa saya. Mending nggak usah kita pakai ya. Yang mending nggak usah kita pakai. Kita masuk ke teks saja. Misalkan. Oh ya, sorry. Biar tampilannya mirip-mirip ya. Biar Bapak Ibu punya gambaran tuh. Kira-kira enaknya pakai yang mana sih gitu. Kita pakai gambar dan teks juga. Gambar dan teks kita bisa ubah kanan kiri, bisa kita kasih. Oh ya, di Elementor juga bisa kasih bayangan segala macam. Posisi gambar kanan, kontennya page left. Ini apa page? Ini kayaknya baru nih ya. Oh bukan. Konten kita masukkan di sini. Ini bayangan teks segala macam. Bisa kita atur semuanya. Nah, teksnya itu dia udah masuk dua-duanya. Kalau kita kan ada heading, ada body text di di Elementor tadi. Kalau di sini itu namanya teks doang. Teks doang itu udah masuk heading 2, heading 3, heading 4 sampai ke paragraf namanya. Body text itu kita nyebutnya paragraf. Ini adalah headline-nya. Ini kita paste. Mana ya tadi ya, UFC. Saya lagi nunggu nih hasil heavyweight ini gimana nih. Semoga aja jagoan saya menang gitu. Ini terus selesai. Terus kita tambah lagi. Oh iya, sama dia. Nah iya, satu lagi. Yang pertama, Berdu ini tidak tidak fleksibel untuk diatur. Dia fix
Modelnya fix. Kita nggak bisa nih nambahin di bawah sini kayak yang ini nih. Kayak yang mana? Kita keluar dulu dari sini nih. Kayak ini nih. Seingat saya nggak bisa karena saya udah lama banget nggak pakai ini. Saya 2018 pakai ini. Belajar dulu, pertama kali belajar pakai itu. Terus di sini kita bisa atur jarak. Jarak ini yang mana ya? Bukan ya? Wadah nih, wadah. Wadah tuh spacernya versi ini. Oh sorry, bukan spacer tapi margin. Marginnya atas bawah doang, nggak kiri kanan. Nih, atas bawah doang nih. Misalkan ruang atasnya kita kasih, ruang bawahnya kita kasih. Dah, kurang lebih tampilannya seperti ini dan sebentar kita gambar teks ini kita turunin sedikit. Wadah kita kasih berbeda, atasnya kita geser sedikit, terus kita kasih biar mirip ya, biar mirip kita kasih gambar. Gambar ini kita upload gambar yang ini Facebook. Ini ukuran lebarnya kita perkecil aja. Sorry, rotasi tidak perlu dong. Apa dimainin? Rotasinya di nolin, terus kita simpan, lalu kita geser ke atas bawah, ke atas. Dah, ya terlalu mepet, kita kasih jarak, selesai. Dah, tampilannya seperti ini. Ini terlalu jauh. Saya tuh benar-benar fokus ke spacer juga saya atur dari atas ke bawah berapa gitu. Tapi kalau di dunia desain, tentu fokus kita bukan cuma di margin, tapi aduh saya lupa istilahnya. Lebih eye catching lah gitu. Jadi tidak terlalu fokus pada rumusnya, misalkan ukuran margin ini atas bawahnya 50-50, maka yang lain juga 50-50. Tentu tidak, karena kita sesuaikan dengan seberapa enak mata kita. Dan di situ desain sedikit berbeda memang. Bentar, di mana ya ngedit navigasi ini ya? Oh ini nih. Ini bukan ini. Nah, ini muncul akhirnya. Nah, ini nih. Your logo bisa kita ganti di situ atau di mana. Nah, tampilannya begini nih kalau HP tuh. Ini nanti kita ubah sendiri ya. Mohon koreksi kalau saya salah, Bapak-bapak yang mungkin di sini ada ahli Berdu. Karena saya 2018 main Berdu ini, selanjutnya sudah fokus ke Elementor. Nah, tampilannya kayak begini nih. Mau nggak mau kita ngikutin yang ini. Lebih fix. Nah, dia itu lebih kaku tampilannya. Tuh kayak begini tampilannya. Kita simpan, kita cek, lihat. Nih. Sama yang ini. Nih. Sekilas tidak ada perbedaan yang mencolok ya tampilannya. Tapi kalau mata saya yang nangkep sih, saya bisa tahu ini berdua atau tidak meskipun dia sudah premium. Saya bisa nangkep itu. Oh iya, saya mau kasih tahu contoh X-Clean. Ini beberapa yang saya bikin pakai Berdu. Ya ini full design Bapak-bapak, Ibu-ibu, full design. Ini yang saya bikin pakai Berdu. Tampilannya kayak begini. Jadi tampilannya satu doang nih. Ini fokusnya ke tampilan HP sebenarnya. Fokusnya ke tampilan HP aja. Nih. Berdu nggak bisa bikin yang kayak begini lebih tertata gitu. Semoga aja orangnya nonton gitu ya. Kita buka ininya. Nih. Ini dari Berdu nih. Tuh. Ini sedikit loh ini. Tapi saya kasih gimmick nih plus 1000 orang lainnya gitu. Terus tampilan ininya cuma satu doang. Nih. Nah, ini kalau kita lihat dengan versi desktop, tapi kalau kita lihat HP-nya lebih rapi dia full. Oh. Ya, ini Berdu salah satu contohnya.
Siap. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Mas, rekomendasi domain dan hosting yang bagus di mana ya? Terus bisa bagaimana cara installnya? Itu nanti ke Mas Irfandi, nanti hubungi aja Mas Dadang, Pak Fadil, atau juga Pak Hendra. Nanti beliau-beliau itu yang akan membantu. Kalau saya belum cukup ilmunya untuk membantu untuk apa? Ngasih step by stepnya, karena saya juga butuh bantuan mereka gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Silakan Mas Dadang. Siap, terima kasih. Kalau Mas ada Adam. kalimat penutup dan silakan tutup aja. Udah nih, nggak ada pertanyaan lagi nih. Jarang-jarang loh ilmu-ilmu gini. Udah puas nih sepertinya ya. Banyak pertanyaan. Nanti bisa lanjut ya ke grup di WhatsApp. Teman-teman pantengin aja terus grup WhatsApp-nya karena sering ada kejutan dari Mas Adam. Mentoring dadakan. Nah, itu mahal loh. Private mentoring dadakan itu tuh kayaknya belum ada di grup lain ya, Mas. Iya, saya kepikiran aja akhirnya ya udah gitu. Minggu depan kita bahas Facebook Ads. Kita udah bahas Facebook Ads. Jadi Bapak dan Ibu-ibu tonton lagi ini di YouTube. Tonton lagi ini di YouTube, disarankan sekali tonton lagi di YouTube. Terus cek juga apa LP saya seperti apa, diikuti aja bahasan dan lain sebagainya. Setelah itu tolong siapkan, kalau misalkan butuh bantuan kami siap membantu. Kami sangat siap membantu. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Week Ads menyediakan jasa pembuatan landing page. Silakan bagi yang berminat, silakan. Kalaupun nggak mau juga nggak apa-apa. Kalaupun misalkan Mas Adam, saya mau gratisan aja tapi ajarin, silakan datang hubungi saya secara langsung, maka saya akan bantu. Terima kasih. Ya begitu. Jadi selain itu saya juga sama Mas Adam ya, sama Mas Adam dan tim juga lagi ngembangin produk video tutorial. Jadi itu benar-benar basic. Jadi teman-teman yang pengen belajar, mungkin teman-teman tuh pengen belajar sendiri misalnya kan, pengen bisa sendiri, nanti ikutin aja video tutorial. Ketika ada kendala, nah itu bisa sharing ke kita di grup. Nah tadi Mas Adam udah sampaikan juga kalau untuk tutorial ada memang yang premium ya, memang premium dan berbayar. Tapi kita juga fasilitasin yang gratis. Kemarin ada beberapa yang japri saya nih, yang mau bikin web, beli hosting dan domain. Nah itu juga udah saya kasih beberapa video tutorialnya tuh lengkap. Nah itu untuk web. Nah minggu depan kan kita Facebook Ads ya. Nah di Facebook Ads ini minggu depan yang teman-teman harus siapkan adalah setidaknya mengerti dulu nih bikin fans page-nya seperti apa, cara top up saldo seperti apa, terus paham dikit lah tentang cara riset target marketnya. Nah itu mungkin untuk basic-basic itu teman-teman di pertemuan minggu depan udah paham di situ ya, jadi tidak diulang dari awal lagi. Ya teman-teman udah punya fans page, sudah punya, ini terkhusus buat yang pemula ya, yang masih bingung harus mulai dari mana. Nah, pertama itu fans page, yang kedua ngerti setting top up saldo pembayaran, yang ketiga ngerti nih setting target marketnya. Nah itu nanti teman-teman bisa tanya di grup atau bisa japri ke saya juga untuk tutorialnya. Saya punya, nanti saya izin share ya Mas Adam untuk yang basic-basic itu. Nah nanti untuk 3 itu bisa chat ke grup WA atau japri ke saya juga bisa gitu. Iya, biar lebih mudah pakai link referralnya Mas Dadang tuh, lebih cepat. Kalau yang domain dan hosting bisa pakai referral. Terus fanpage juga ada nih nanti, bisa kita lanjut ke grup gitu. Keren, 40 orang loh Mas Adam. Mantap ini. Oke, sepertinya ini ada nih. Bikin website ngebut itu gampang, tapi bikin LP cantik kayak Mas Adam ternyata nggak gampang. Ya, karena itu skill design nih Mas Adam. Skill design itu yang diasah terus sih sebenarnya, nggak langsung tinggi gitu, tapi emang diasah sering-sering aja bikin. Nah, kalau teman-teman yang pengen belajar sendiri, otomatis sendiri juga bisa sih. Yang penting kalau landing page itu paham kata dan paham warna aja. Warna dan katanya udah paham tuh matching, coba di-publish ke teman-teman terdekat atau langsung ke iklanin. Nah, nanti kan di situ kita bisa ngelihat respon marketnya. Kita bikin sekali, publish aja dulu. Nah, karena kita tahu itu berhasil atau enggak kan setelah kita publish di iklan kan. Kalau kita bikin dan kita anggap bagus, itu belum tentu bagus di mata market. Oke, 11:41 sepertinya kita tutup nih ya Mas Adam. Kita tutup aja ya. Ada kalimat pamungkas nggak dari Mas Adam sebelum kita tutup nih? Lanjut Mas. Saya agak kering tenggorokan saya.
Ya, sepertinya ini langsung ditutup ya. Kalau dari saya mungkin pesannya ini aja ya. Bangun kebiasaan-kebiasaan kecil aja. Jadi nggak usah langsung tinggi, langsung bagus gitu. Bangun kebiasaan-kebiasaan kecil aja kalau digital marketing ini. Kebiasaan kecilnya ya mulai bangun bikin web, beli hosting, beli domain. Nah, hari ini. Besok progresnya install plugin. Besoknya lagi pelajari Elementor setengah-setengah aja 3 elemen gitu, 3 elemen gitu. Nah, jadi bangun kebiasaan kecilnya. Kalau tiap hari kita bangun 365 hari aja kita 365 hari lebih baik gitu kan. Karena atomic habit kan, kebiasaan-kebiasaan kecil kebangun. Mungkin pesan saya itu aja, bangun kebiasaan kecil. Nah, buat teman-teman yang udah master pasti banyak nih di dalam. Keren, nanti tinggal belajar scale up-nya lagi nih. Atau kita scale up bareng-bareng. Oke, mungkin itu aja. Aku tutup ya, Mas Adam, teman-teman semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.